Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila dengan NIM A4125200092. Perkenalkan, nama saya Airin Pandin dengan NIM A40125201117. Perkenalkan, nama saya Yuni Hermawati dengan NIM A4012510034. Baik, di video kali ini kami akan membuat podcast dengan tema Retorika. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Halo guys, kembali lagi di YPP yang penting podcast bareng saya Naila. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang retorika. Nah, pastinya saya nggak bakal ngomong sendirian dong. Di sini aku udah kehadiran dua bintang tamu yang sangat cantik dan manjalita. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dong. Kakak namanya siapa sih? Nama saya Airin Pandin, biasa dipanggil Airin. Oh, Kakak Airin. Iya. Oke, nah, yang satu nih yang cantik banget nih pakai baju warna peach. Nah, namanya siapa sih? Makasih banget loh pujiannya. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yuni Hermawati. Kalian bisa panggil saya Kakak Yuni. Oke, Kakak Yuni. Nah, udah tahu kan kita mau bahas apa hari ini? Udah kan? Sudah Oh, retorika. Oke, nah, lanjut langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak nih, apa sih itu retorika? Dari aku dulu ya. Oke. Oke, jadi retorika itu adalah keterampilan atau seni di dalam berbicara. Oh, seni dalam Betul berbicara. sekali. Oke, nah, kalau menurut Kakak Yuni nih, apa sih itu retorika? Oke, saya ingin menambahkan sedikitnya dari jawaban Kakak Airin tadi. Lebih dari seni berbicara, retorika itu juga sebagai seni membujuk orang. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu untuk meyakinkan seseorang itu. Seperti itu. Jadi kayak bersifat persuasif gitu Iya, ya. persuasif. Iya. Nah, jawabannya sangat simple tapi bermakna dalam gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dimulai dari Kakak Airin dulu ya. Menurut Kakak Airin nih, apakah menurut Kakak Airin retorika itu penting nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentunya penting dong retorika di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita sedang lakukan, yaitu berinteraksi. Dalam berinteraksi kita kita perlu menguatkan satu sama lain atau memengaruhi dengan menggunakan ide maupun produk. Kita juga bisa menguatkan diri kita sendiri dengan menggunakan retorika. Penyampaian bisa lebih efektif. Seperti itu. Dengan retorika ini juga kita bisa menjadi seorang pemimpin dalam tim, dan kita juga bisa menang dalam negosiasi. Jadi penting banget ya dalam kehidupan Iya. sehari-hari kita. Oke, lanjut nih ke Kakak Yuni. Kakak Yuni, boleh nggak sih ceritain dikit aja tentang sejarah retorika? Boleh dong. Jadi retorika itu udah ada sejak zaman Yunani kuno, udah lama banget, kayak sekitaran 2500-an tahun. Jadi lalu. bukan hal baru lagi ya? Iya, bukan hal baru. Retorika itu ilmu klasik yang terus berkembang dan masih relevan sampai saat ini. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dalam retorika itu ada Aristoteles, Plato, dan yang mana mereka ini terkenal juga dalam dunia filsafat. Nah, mereka lah yang menyusun prinsip-prinsip dan dasar-dasar dari retorika, yang mana ilmunya itu tetap relevan dan berkembang sampai saat ini. Oke, jadi retorika ini dari zaman dulu masih ada ya sampai Iya. sekarang terus dikembangkan. Aku pernah baca nih kalau retorika itu terdiri dari 3 pilar utama. Nah, Kakak Airin tahu nggak sih 3 pilar utama tersebut? Tahu dong. Oh, boleh dong dijelasin. Jadi ada 3 pilar utama dalam retorika. Yang pertama pathos, kemudian ethos, kemudian logos. Jadi berbicara tentang ethos itu kredibilitas. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan Dengan audiens kita juga. Iya, betul sekali. Kemudian ada pathos. Pathos ini berbicara tentang emosi. Bagaimana kita bisa menyatu dengan perasaan mereka. Jadi kita mau masuk ke Iya, betul. perasaan audiens. Kemudian yang terakhir ada logos.
Logos itu berbicara tentang logika. Jadi bagaimana kita bisa mengkaji argumen yang bisa masuk akal, yang logis juga. iya betul sekali. Jadi ketiga pilar utama ini harus seimbang agar penyampaian kita bisa lebih efektif Dan Sampaikan gitu ya? tersampaikan. dan mudah dipahami Iya, gitu. betul. Nah, jawabannya bagus banget nih. Nah, lanjut nih ke Kakak Yuni. Bagaimana sih cara kita agar menarik perhatian audiens saat kita lagi berretorika? Oke, jadi saat kita sedang berretorika itu kita harus kreatif dan inovatif. Nah, kita itu harus menyampaikan pesan yang punya tujuan jelas, logis, dan relevan, serta menarik bagi audiens kita. Nah, selain dari itu juga kita harus menggunakan bahasa yang sesuai pada tempatnya. Kayak misalnya kalau kita berretorika di depan audiens yang kayak di kampung gitu, itu kan mereka nggak terlalu tahu bahasa-bahasa formal, jadi kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berbeda kalau acara formal gitu, kita pakai juga bahasa yang formal. Nah, selain itu juga saat berretorika kita harus melakukan interaksi dengan audiens kita agar mereka itu kayak tidak mengantuk, tidak bosan gitu. Kayak kita mengajukan pertanyaan kepada mereka dan meminta umpan balik. Kira-kira Jadi kita harus menyesuaikan ya sesuai Iya, tempat benar. gitu. Oke. Ini jawabannya bagus banget ya. Kayak pakar retorika nih. Iya dong. Udah cocok. Oke, nah by the way ini kakak-kakaknya Gensi ya? Iya Iya dong. sekali. Jadi boleh gak sih kasih tips and trik retorika supaya lebih mudah untuk anak zaman sekarang? Soalnya kan beda zaman beda cara kan? Tentunya banyak dong tips dan trik retorika yang ampuh untuk anak muda sekarang. Misalnya seperti storytelling. Bercerita Iya. gitu. Storytelling ini sangat ampuh karena bisa untuk menarik perhatian atau emosi. Humornya sih storytelling ini sangat banyak diminati dan mudah dipahami. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka ya metodenya bercerita gitu. Yang menyentuh emosi gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan repetisi. Repetisi ini penekanan. Pengulangan gitu. Iya. Bisa repetisi ini bisa membantu kita dalam menekankan poin-poin penting. Iya, dia seperti menekankan poin penting. Terus ada lagi gak? Iya, ada dong tentunya. Itu metafora. Apa Apa sih sih metafora? metafora? Iya, Perbandingan. Metafora ini bisa membantu kita dalam apa ya? Aduh, saya lupa lagi. Dalam Pelan-pelan aja ngomongnya. iya Jangan dalam grogi dong. Yang kayak perbandingan gitu ya, yang membuat kesan kita lebih menarik kayaknya. iya. Ya seperti yang dibilang ini. Metafora itu membuat kesan kita lebih menarik, lebih hidup. Pesan yang kita sampaikan lebih menarik. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana cara kita berlatih dan menemukan gaya diri kita sendiri. Jadi kuncinya tuh latihan ya. Iya. Oke, nah baik, bagus sekali nih guys tips-tipsnya ya. Oke, nah kakak kan masih kuliah nih. Nah, boleh nggak Kakak Yuni kasih tahu dong apa sih manfaat retorika bagi kita nih yang masih kuliah? Ya, selain dari jago ngomong doang. Oke. Jadi manfaatnya bagi kita yang masih kuliah ini kayak kita itu bisa lancar dalam presentasi. Seperti yang kita ketahui kan di dunia perkuliahan itu itu kan banyak presentasi ya, presentasi terus biar kita kalau presentasi itu tidak hanya membaca doang. Kan kalau membaca Iya doang kan itu kebanyakan mahasiswa gitu iya, ya, membosankan. baca doang. Itu kayak bikin ngantuk gak sih? Iya. Bosan juga kan audiensnya. Iya, tidak ada interaksi antar pemateri sama Audiens. audiensnya. Jadi itu kita perlu belajar cara retorika yang baik agar presentasi kita itu lebih menarik untuk didengarkan. Nah, selain itu juga bagi yang semester akhir ya, pastinya ada ujian skripsi kan.
Nah, kita pastinya harus meyakinkan penguji-penguji yang menguji kita nanti pada saat skripsi. Jadi dosennya nanti lebih bisa Ya, biar dosennya itu lebih bisa paham gitu, karena kita bisa meyakinkan dosen kita. jadi dengan- dosennya yakin kan sama Ya. yang diteliti oleh mahasiswanya. Ya, benar sekali seperti itu. Jadi retorika ini penting sekali dalam berbagai bidang, entah bidang akademik ataupun sampai bidang profesional seperti pekerjaan. Kalau di pekerjaan kan kayak misalnya di perusahaan-perusahaan yang ada tender-tender besar, Ya. nah itu kan diperlukan orang yang mampu berbicara, berretorika dengan baik supaya dia bisa dapat tender-tender tersebut. Jadi lebih meyakinkan kan. Bagus sekali guys, itu dia manfaat dari beretorika. Nah, kan tadi nih Kakak Airin udah kasih nih tips and triknya cara beretorika kepada anak muda. Nah, kemudian bisa nggak Kakak Airin kasih contoh bagaimana retorika dipakai sama anak muda zaman sekarang? Oke, baik. Ternyata di zaman sekarang ini banyak anak muda yang menggunakan retorika tanpa mereka sadari. Contohnya Mereka sudah beretorika ya, tapi iya, tapi mereka tidak menyadari. Contohnya seperti ada seorang Influencer. bukan, maksud saya desainer, Oh, desainer. desainer muda yang sedang presentasi ide bersama kliennya. Kemudian dia berkata seperti ini, desain ini bukan hanya sekedar warna dan bentuk, tetapi cerita yang akan tersampaikan ke dunia. Jadi secara tidak sadar dia itu sudah beretorika. Iya, begitu. Tanpa dia sadari, ternyata di dalam kalimat tersebut yang dia sampaikan ternyata sudah mengandung pilar retorika. pilar. Iya, yang pilar tadi yang kita katakan. Ternyata di kalimatnya tadi mengandung etos dan logos dan pathos. Iya. Itu ya jawabannya. Nah, misalnya nih kita baru memulai beretorika. Nah, Kak Ayu nih boleh nggak sih kasih tahu apa sih cara kita memulai, dari mana sih kita mulai? dari Buset, dari ulang. Oke, 1, 2, 10. Nah, misalnya nih kita baru belajar nih beretorika. Nah, Kak Ayu nih boleh nggak kasih tahu kita harus mulai dari mana sih? Apakah Kak Ayu nih punya rekomendasi gitu cara memulainya? Oke. Kalau kita baru mau mulai beretorika ya, hal yang paling basic yang dapat kita lakukan itu biasanya membaca, kayak baca artikel atau buku. Tapi kayaknya Gen Z sekarang lebih suka video ya Iya, dibanding lebih baca. suka menonton gitu lewat video. Jadi saran saya lebih baik kayak memulai dari menonton video-video kayak cara berbicara yang baik di depan umum, cara beretorika di depan umum. Kan banyak tuh konten-konten kayak cara beretorika yang benar gitu. Terus kayak podcast ini juga ya. Ya bener banget. Nah terus juga, nah dari video yang kita tonton itu kita analisis bagaimana sih cara untuk menarik perhatian audiens dari beretorika itu, kayak gitu. Nah habis itu setelah kita analisis, kita juga perlu meningkatkan kepercayaan diri, kayak berlatih terus gitu. Nah, gimana nih cara meningkatkan kepercayaan diri itu? Itu biasanya kalau saya itu berlatih di depan cermin, kayak mengulang-ulang terus materi yang saya mau presentasikan di depan cermin, atau saya ajak tuh kayak mama, papa saya saya berdiri di depan mereka dan saya mempresentasikan dulu di depan mereka Sebelum ke banyak orang. ya, sebelum ke banyak orang. Kalau Kakak Ayrin gimana cara meningkatkan kepercayaan dirinya? Apakah sama kayak Kakak Ayrin? Iya, sama. Mungkin bisa dengan berbicara di dekat cermin, berlatih. Atau bisa juga rekam suara gitu ya? Iya. Intinya latihan. Kuncinya latihan. Yang pentingnya Satu ya, latihan. latihan. Oke, karena ala bisa, karena biasa. Nah, lanjut nih, aku mau nanya lagi sama Kakak Ayrin. Gimana sih retorika sama anak Gen Z sekarang nih? Apakah beda? Tentunya belum. Tentunya beda ya? Iya, tentunya beda dong. Di aku sendiri yang sebagai seorang Gen Z. Gen Z akut ya? Iya. Aku tuh lebih suka, aku tuh nggak suka gaya bicara yang formal dari aku ya. Aku lebih suka gaya bicara yang santai tapi jujur. Kayak gini ya? Kayak Kayak santai, lebih chill guys. Aku juga suka responsif ke video, ke konten visual seperti
mungkin video pendek seperti Kayak drama. TikTok gitu. Iya, seperti drama dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Nah, lanjut nih. Dalam retorika kan pasti kita ada kendala gitu ya. Nah, apa sih kendala yang dirasakan anak muda zaman sekarang dalam retorika? Kak Yuni bisa jelasin apa kendalanya? Ada banyak sih kayak kendala dalam berretorika. Misalnya yang paling umum terjadi itu gugup. Ya, banyak orang yang demam panggung Iya. kan. Ketika mereka berbicara di depan umum itu langsung kayak hilang semua yang ada di kepalanya. Kayak gitu, gugup. Jadi apa yang disampaikan itu nanti tidak jelas, kayak gagap, kayak kayak gitu. Nah, itu salah satu kendala dalam berretorika. Selain itu ada juga yang menganggap kalau dirinya itu tidak punya bakat alami dalam berretorika. Jadi dia kayak takut, nggak mau bicara depan umum gitu. Karena saya ini tidak punya bakat bicara depan Jadi umum. nggak usah. Nggak usah aja sekalian. Nah, padahal kenyataannya kayak ada satu quote, nothing is impossible kan. Oh, iya. Ketika kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi semuanya itu bisa melalui latihan. Kalau kita latihan terus ya perlahan-lahan pastinya kita akan jago berretorika gitu. Belajar dari pengalaman. Jadi itu dia nggak langsung jago kan? Iya, Tapi latihan. pastinya. Sangat memotivasi sekali ya. Kalau kamu sendiri, Kak Airin nih, apa sih kendalanya dalam retorika? Mungkin sama ya seperti Biasa gitu. udah siap kan? Iya, Udah. kita sudah persiapan matang-matang, tapi ketika kita di depan panggung, kita melihat orang, terus yang kita pelajari tadi seketika langsung hilang seperti itu. Hanya berarti diperlukan latihan. Oke, kuncinya latihan. Iya. Dan jangan menganggap kalau kalian itu tidak mempunyai kemampuan berbicara. Semuanya sebenarnya nggak bisa ya, cuman dia latihan. Nah, itu tadi udah disebutkan kan kendala-kendala dalam berretorika. Kemudian boleh nggak sih kasih tahu cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Seperti yang kita sudah dengar tadi bahwasannya yang sudah dikatakan oleh Ibu Baik. tadi, dia mengatakan bahwa kita tuh harus berlatih. Jadi kita jangan berlatih hanya cuma satu kali, tetapi berkali-kali secara teratur. Konsisten gitu ya. Kemudian ubah mindset atau pikiran kita. Jangan berpikir tidak semua orang bisa belajar retorika. Dan nyatanya bahwa semua orang bisa belajar retorika seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari mentor atau coach yang bisa memandu kita atau mendukung kita. Support system ya. Iya, support system ya. Oke, bagus. Kemudian fokus kepada kekuatan kita sendiri, sampai di mana kekuatan kita. Kemudian dan juga mengembangkan gaya kita sendiri. Pakai cara sendiri. Iya, pakai cara sendiri. Kemudian bisa juga dengan merayakan setiap pencapaian yang kita pencapaian yang sudah Apresiasi kita diri. apresiasi diri kita sendiri seperti itu. Itu mengungkapkan terima kasih ya. Terima kasih untuk diri sendiri. Oke, nah bagus banget nih caranya. Oke, nah Kakak Yuni lagi nih aku nanya. Nah, Kakak Yuni, apa saja sih kegiatan yang termasuk dalam retorika? Apa supaya kita tahu nih kapan kita sudah berretorika, apakah kita sudah berretorika atau belum gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tanpa kita sadari itu kita sudah melakukan kegiatan berretorika. Misalnya kayak tadi yang disebutkan Kakak Airin yang seorang desainer tadi. Oh iya. Nah itu contoh lainnya itu kalau di kampus itu ada presentasi, itu juga termasuk retorika. Kalau di luar kampus mungkin seperti kampanye atau pidato, nah itu juga termasuk berretorika. Intinya itu retorika itu adalah setiap kita menggunakan bahasa atau perkataan kita untuk membujuk seseorang seperti itu. Secara tidak langsung kita Sudah berretorika. Yang penting di situ kita mengeluarkan bahasa yang unsurnya membujuk seseorang, nah atau meyakinkan seseorang, itu kita sudah melakukan kegiatan retorika. berarti kita setiap hari sudah berretorika ya. Tanpa kita sadari. Kayak ini iklan-iklan yang di sosmed biasa, itu juga termasuk. Itu contoh.
Nah, kan tadi disebutkan nih contoh dari retorika itu seperti presentasi. Nah, saat presentasi kan biasanya sebelum mulai itu kita ada rasa gugup gitu kan atau nervous. tentunya. Pastinya kakak-kakak udah sering ngalamin kan sebelum ngomong tuh udah takut duluan gitu. Jadi kakak Airin boleh nggak kasih tipsnya gimana sih cara mengatasi hal tersebut saat kita di situasi tersebut, gimana sih caranya? Iya, di aku pribadi nih, sebelum presentasi tentunya yang pertama itu doa. Kita harus berdoa. Jelaskan doa. Iya. Kemudian sebelum presentasi kita perlunya untuk menarik nafas supaya kita lebih tenang, Supaya nervousnya hilang Iya, gitu. relax. Kemudian jangan takut untuk membuat kesalahan. Eh, Maksudnya gimana tuh? Jangan takut kalau nanti saya salah, nanti begini. Karena nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna. Kemudian jadikan kesempatan sebagai pengalaman baru. Kita belajar dari kesalahan. Jangan kayak aku salah jadi nggak mau lagi Nggak usah lagi ke depannya. Nggak gitu ya. Iya. Salah. Oke, bagus sekali tipsnya. Jadi nanti kita praktekin juga saat nervous itu. Oke. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, tips lagi dari Kakak Yumi. Gimana sih tips paling penting agar pendengar atau audiens itu bisa langsung mempraktekkan retorika? Gimana sih? Oke, saya punya salah satu tips. Jadi, retorika itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bicara atau menyampaikan pesan, tapi juga penting untuk memahami dan menganalisis situasi. Itu yang paling penting. Jadi sebelum kita mempraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memahami dulu audiens kita, lingkungannya bagaimana, seperti itu. Nah, setelah kita memahami audiens kita jadi bisa tahu materi apa sih yang bagus untuk mereka ini. Nah, terus setelah kita memberikan sebuah materi untuk mereka atau sebuah pidato, presentasi seperti itu, kita menganalisis responnya, kita mengamati responnya dan memahami audiens kita seperti itu. Dengan begitu perasaan kita lebih terhubung dengan audiens sehingga lebih jalan gitu, lebih mudah. Terus audiens lebih mudah kan menerima apa lebih menerima apa yang kita sampaikan dan mereka lebih mudah menyetujui apa maksud kita. Jadi kayak langsung ngerasa ingin mempraktekkan kan setelah mendengar gitu. Bagus banget Seperti itu sih. Nah, itu tadi tips-tipsnya sangat bagus banget ya. Terus jangan lupa di note ya tips-tipsnya guys. BTW, tadi ini udah pertanyaan terakhir ya. Terima kasih banget nih kakak-kakaknya udah sempatkan waktu buat hadir nih di podcast kali ini. Ada pesan nggak buat para penonton? Iya, semoga apa yang sudah kita sampaikan ya tentunya pada tips tadi dan trik semoga bisa Dipraktikkan ya guys ya. Terus semoga bisa menambah pengetahuan para penonton ya teman-teman di rumah tentang retorika supaya bisa mengembangkan cara kita berbicara. ya cara kita berretorika. Iya. Oke guys, segini dulu podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.